karakter unggul ya, yang sempat Ya, kita bahas lebih fokus lagi. Dan malam hari ini adalah karakter andal. betul Kang Hakim. Jadi andal bukan handal ya, ada yang pakai H gitu belakang depannya gitu. Iya, yang baku Yang andal Kang Hakim. Di kamus bahasa Indonesia yang baku kamus besar, adalah andal. ya betul. Kalau kamus besar bahasa Indonesia adalah andal ya. Iya, betul Nah, Kang Hakim. yang pasti penciptaan karakter andalnya. Andal sendiri artinya apa sih, Mbak Mona? Ya, baik. Jadi kalau kita ngomong sesuatu itu andal, itu berarti dapat dipercaya ya. Jadi andalan itu adalah orang yang diandalkan, orang yang dapat dipercaya, di mana kita bisa bersandar, kita bisa mempercayai diri kita gitu ya kepada dia. Nah, jadi karakter andal ini memang menjadi bagian dari rangkaian karakter Indonesia bangsa kuat. Indonesia bangsa kuat itu berarti bangsa yang kaknya karakter, U-nya unggul, minggu lalu kita udah bahas, lalu andal hari ini, dan nanti Selasa depan adalah karakter tangguh gitu Kang Hakim. Jadi setelah unggul kita tahu bahwa unggul seperti apa. Nah sekarang kita akan masuk pada karakter andal, gitu. Jadi dapat dipercaya gitu Kang Hakim. Dapat dipercaya. Betul. Nah kalau ini agak-agak yang menarik adalah kemarin atau pekan lalu sempat kita bahas soal kepercayaan ini. Ternyata kalau Pak Nur itu sempat menyampaikan ada 3M ya kemarin itu. Ya. Nah, ini Pak Nur ini, udah hadir nih. Panjang umur nih Pak Nur. Panjang umur baru diomongin ya. Amin. Amin. Ya, ya di aplikasi Zoom sudah bergabung juga Pak Nur dari komunitas Gerak Bangsa Kuat. Apa kabar Pak Nur? Selamat malam. Alhamdulillah, selamat malam. Sehat apa kabar? Ya, keluarga ya? Amin, amin. Terima kasih. Iya, betul. Terima kasih loh Pak Nur sudah bisa meluangkan waktunya dan bergabung di Klik Mona malam hari ini ya, Pak Nur ya. Oke, mungkin ada lagi nanti yang mau bergabung ya, barangkali Mbak Mona? Biar nanti menyusul saja para bapak yang nanti akan bergabung. Oke, baik. Ini menarik karena tadi tentang karakter andal ya, Pak Nur ya. Kalau tadi Mbak Mona menyampaikan andal sendiri itu kalau artinya sendiri kalau diartikan ya dapat dipercaya gitu ya. Sip. Nah, iya. Ini kayaknya menyambung juga nih pekan lalu yang sempat jinggung-jinggung juga soal 3M juga kayaknya berkaitan juga nih dari Pak Nur ya sempat menyampaikan. Tapi kalau Pak Nur punya arti sendiri tentang andal barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Andal itu benar bahwa seseorang itu dapat diandalkan. Artinya bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya itu sebetulnya ibarat kita nyanyi itu kita megang kunci 267. 267? Iya, itu nada lagu. Apa itu? Do, re, mi, fa, sol, la. Relado. Relasi. Relasi sih. Saya ngitung dulu ya. Nah, disitulah sebetulnya kuncinya. Kalau Anda mau maju itu kan mesti punya relasi. Nah, relasi itu kan modalnya itu kepercayaan dalam bisnis, dalam segala macam. Dan di dalam hal ini tampaknya kita memang harus belajar dari negara-negara yang menerapkan hal itu dari sejak kecil. Antara yang paling mudah itu kan dilarang nyontek. Nah, itu yang kadang-kadang itu kita tidak perhatikan itu. Karena itu masalah karakter, artinya orang itu bisa dipercaya tidak. Itu satu masalah besar yang kelihatannya sepele, tapi itu merupakan satu alasan yang sangat mendasar. Jadi kepercayaan itu akan menjadi pintu membuka hubungan, membuka konektivitas dengan pihak lain. Itu sebetulnya sesuatu yang perlu ditumbuh kembangkan. Karena dengan demikian, dengan adanya orang yang bisa diandalkan akan tumbuh semacam kekuatan sosial bersama. Nah, hal itulah yang sekarang itu kita perlukan dalam konteks menghadapi wabah penyakit COVID sekarang. Kan ada istilah, saya melindungi diri saya, tapi juga berarti melindungi diri Anda. Nah, disinilah sebetulnya ada saling ketergantungan, ada saling keterhubungan, ada konektivitas. Nah, kalau orang tidak dapat
menjaga dirinya, maka dia juga sebenarnya menimbulkan penyakit pada orang lain. Ini memang persoalan-persoalan yang perlu dibahas, dan terutama Mbak Mona setelah menjadi dokter tentunya akan mampu membahas masalah dengan lebih mendalam dan lebih luas. Jadi kembali kepada topik yang lalu, masalah malas, munafik, dan maling itu kan tiga hal yang tidak mungkin menumbuhkan satu sikap kepercayaan diri orang lain. Gimana kita mau bekerja sama dengan orang malas? Kan nggak mungkin. Gimana kita bisa bekerja sama dengan orang yang munafik, antara kata dan perbuatannya tidak sama. Demikian pula kalau orang itu mempunyai jiwa maling, nah itu susah. Nah ini sebetulnya konektivitas antara ini. Sehingga kemarin kita menyodorkan satu pendekatan yang sifatnya itu mulia. Nah, mulianya itu menjadikan Tuhan sebagai pokok kegiatan kita. Nah disinilah sebenarnya kelebihan dari Pancasila, yang di dalam hal ini tidak hanya mengutamakan pendekatan materi, tapi juga menyadari ada satu hubungan dengan Sang Penciptanya. Karena kita ini kan hanya makhluk ciptaannya. Nah ini yang hal-hal ini yang sebenarnya makin menarik untuk kita dalami dan untuk kita bahas. Karena ini menyangkut masalah nation and character building. Nah di sini sebetulnya gunanya kita bertukar pendapat, berbagi, agar kemudian menumbuhkan suatu kesadaran kita bersama. Saya rasa itu dulu, ya, Pak Hakim. Betul Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur. Iya, betul ya. Tadi Mamona Pak Nur sempat mencontohkan nyontek aja gitu. Ya. Itu apa ya? Kalau generasi saya pernah nyontek gitu ya. Pernah nyontek. Saya akui saja gitu. Tapi memang karena itu tadi mungkin yang banyak faktor mungkin ya. Belum belajar misalnya, zaman-zaman SD, zaman SMP, pernah nyontek, tapi makin kesini kan makin mencoba untuk berusaha dikurangi dan seterusnya. Tapi kalau melihat nyontek ini jangan-jangan gitu, kalau saya khawatir jadi jadi budaya, jangan-jangan sekarang ini, atau Mbak Moda melihat gimana sih, apa yang bisa bikin orang kok nyontek gitu loh? Ya, baik. Kalau misalnya kita katakan memang nyontek itu kan maling kecil ya, maksudnya itu adalah maling juga. Tapi yang dimaling apa? Misalnya hak intelektual orang gitu ya, hasil karya orang, nyontek, jiplak, itu kan sebetulnya dalam tanda petik kalau di 3M yang tadi Pak Nur bilang kan, apa bedanya sama maling? Hanya apa aja yang dicolong gitu ya, yang dicuri. Nah jadi di situ memang kalau dikatakan tadi, salah satu contoh kalau kita mau bikin karakter andal itu operasional, mulai dari level misalnya sekolah gitu, di pendidikan, itu ada larangan nyontek dan ada konsekuensi kalau mereka menyontek. Saya mengenal ada sekolah-sekolah yang bersikap tegas terhadap orang yang mencontek ya. Jadi dikeluarkan kalau ketahuan nyontek. Jadi satu kali dia nggak akan diterima lagi untuk masuk ke jenjang level berikutnya di sekolah yang sama gitu ya. Kalau 2 kali keluar gitu. Jadi di situ kita lihat bahwa betul-betul tegas terhadap orang yang mencontek, karena orang itu harus bisa dipercaya. Apa yang kamu punya, kamu upayakan sungguh-sungguh, sehingga ketika mungkin ada keinginan kita tuh pengen dapat nilai bagus tanpa usaha keras gitu ya. Nah, tapi itu pun bisa diatasi dengan tadi, memang kita harus tegas untuk itu. Jadi kalau menurut saya itu adalah upaya pendidikan yang operasional sekali untuk membuat orang bisa mulai bisa diandalkan ya gitu Pak. Jadi ada faktor keinginan, semua pengen cari jalan yang instan, yang iya, ya pengennya kan begitu ya, nyontek aja, terus toh nggak akan ketahuan, nyuri aja sedikit gitu, nyuri waktu, nyuri hak intelektual orang, apa kita macem-macem. Baru ketika itu terus dilakukan ya itu kita ngeri. Kalau bagaimana kalau itu jadi karakter? Karena kan karakter itu kan pertama-tama mulainya dari pikirannya yang ditanam seperti apa. Lalu dari pikiran jadilah misalnya ucapan. Dari ucapan yang sering kita omong terus kita lakukan, mencoba aktualisasi dalam bentuk tindakan. Tindakan yang dilakukan terus-menerus itu bisa menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, ada orang lain, nggak ada orang lain, tetap dilakukan, itu karakter gitu ya. Kalau karakter terus itu hati-hati dengan karakter kita, karena kata Lause itu menjadi takdir atau
nasibmu gitu. Jadi kalau baik ya baik, takdirnya nanti jadi baik gitu ya. Tapi kalau tidak ya acur gitu kan. Nah, jadi tergantung itu bagaimana kita menerapkannya gitu. Karena kalau untuk pendidikan karakter sendiri kan memang bukan instan. Nggak ada pendidikan karakter instan, itu harus diuji dengan proses gitu. Jadi mulai dari apa yang ditanam, pikiran, sampai kepada kebiasaan, itu pun belum jadi karakter. Baru kemudian diuji apakah itu memang sudah jadi milik seseorang, itu karakter gitu kan. Oke. Nah, kita undang juga sahabat Sonora ya, Mbak Mona ya, untuk berbagi paling tidak apa ya, seputar pengalaman barangkali ya, atau apa mungkin lebih pengalaman mengandalkan orang lain atau pengalaman diandalkan oleh orang lain. Rasanya seperti apa sih ketika kita bisa mengandalkan seseorang dan ketika kita yang jadi andalan seseorang diandalkan gitu ya. Apa yang terjadi pada diri kita ketika kita mengandalkan orang lain? Bisa mengandalkan, contoh misalnya orang tua mengandalkan ayah kita atau mengandalkan ibu kita, rasa di kita tuh apa ketika kita mengandalkan? Lalu ketika kita yang diandalkan, anak kita misalnya, seperti apa yang tumbuh di hati saya? Apakah saya ingin mengecewakan dia kalau dia mengandalkan saya gitu ya? Dia begitu percaya pada saya, apakah saya ingin melukai hatinya, ingin merusak kepercayaannya? Nah, itu yang kita perlu tahu sehingga kita tahu, oh iya ya, ternyata kepercayaan yang tadi dikatakan oleh Pak Nur gitu ya, berkaitan dengan relasi itu penting karena sekalinya kita tidak bisa dipercaya mungkin relasi rusak ya, susah memperbaikinya lagi gitu. Ya, nah, negara kita untuk menjadi kuat kita butuh karakter andal ini karena bagaimanapun Indonesia yang begitu majemuk gitu ya, begitu beragam latar belakangnya, kalau kita masing-masing tidak bisa saling mengandalkan dan tidak bisa diandalkan, bagaimana kita mau berkolaborasi gitu ya? Itu prosesnya panjang sekali menurut saya. Oke. Gitu Kang. Baik, ini ada yang sudah interaksi juga, Mbak Mona. Gimana ya? Saya langsung bacakan saja barangkali ya. Boleh, boleh Kang. Beberapa juga berkaitan juga nih tampaknya. Dari Pak Frans, ini di Pak Frans Widiantoro di Lembang, Bandung. Selamat malam, Mbak Mona di kantor dan juga narasumber lainnya, Pak Nur katanya. Saya mau tanya mungkin agak keluar dari tema. Saya di Manado punya teman, dia itu disia-siakan oleh bapaknya. Sampai-sampai ayahnya sakit, dia malah cuek. Tapi sekarang dia sudah sukses, tapi nggak peduli apakah itu termasuk pribadi yang andal. Salam juga buat Pak Nur, katanya. Terima kasih. Maksud saya dia dari usia 9 tahun, dia berjuang sendiri tanpa ada bantuan dari orang tuanya. Oh, sekarang ayahnya sakit gitu ya? Ya, cerita begitu. Ayahnya sakit, dia malah cuek juga si anak ini gitu. Iya, iya. Oke, sudah tangkap ya, Mbak Mona ya. Kemudian dari dari 1080 belakangnya, bentar. Dari 4 angka belakang 1027. Baik, saya langsung gabung kembali bareng Mbak Mona, Pak Nur, kemudian dari komunitas Gerak Bangsa Kuat ya, dan juga Pak Yusuf yang sudah bergabung malam hari ini. Baik, Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam. Kabar baik ya, Pak Yusuf ya. Tadi menyampaikan Bunda. Oke, tapi terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung juga. Baik, kita langsung saja barangkali ya, Mbak Mona ya. Ya, Kang. Tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Frans. Pak Frans Widiantoro di Lembang, Bandung. Jadi dari usia 9 tahun katanya si satu anak katanya temannya. Kemudian di Manado begitu ya. Temannya tuh disia-siakan oleh bapaknya sampai ketika ayahnya sakit dia malah cuek juga, nggak perhatian lah gitu ya. Tapi sekarang dia termasuk sukses. Tapi nggak peduli apakah itu termasuk pribadi yang andal atau bukan. Ya, ditanggapi dulu mungkin Pak Nur. Pak Nur. Ya, silakan Pak Nur. Terima kasih Pak Frans. Saya juga produk abad 20. Di mana orang tua kita itu kebanyakan itu karena tidak punya pengalaman atau pendidikan yang sekarang itu dikenal dengan mindful parenting. Sehingga akibatnya cara mengelola hubungan dengan anak itu sifatnya memang penuh dengan kekerasan. Kenapa? Karena memang diharapkan anaknya itu akan patuh. Nah,
Oleh karena itu, adalah suatu hal yang menurut ilmu psikologi, saya rasa nanti Dr. Mona bisa menjelaskan, itu yang namanya kekerasan pada anak kecil itu akan teringat seumur hidup. Sukar untuk dihapus begitu saja. Nah, disinilah sebenarnya terpulang pada sang anak. Apakah dia harus membalas dendam? Karena biar bagaimanapun, orang tua adalah sarana kehadirannya ke dunia. Ini sesuatu persoalan yang memang memerlukan satu pemahaman yang luar biasa. Nah, inilah sebenarnya alangkah indahnya sang anak. Meskipun dia mengalami kekerasan, tapi dia tetap berbakti pada orang tuanya. Kenapa? Pada gilirannya sang anak juga akan menjadi orang tua. Dan bagaimana perasaannya kalau dia sudah berbuat baik, tapi ternyata apa yang dia harapkan itu tidak seperti yang diharapkan. Karena namanya di sini hukum itu kan ada hukum sebab akibat. Nah, inilah yang saya pikir perlu direnungkan oleh anak tersebut. Karena tidak mungkin orang itu akan hidupnya bahagia kalau dia menyakiti orang tuanya. Karena firman Tuhan sudah menyatakan hal itu, bahwa seorang anak itu harus berbakti pada orang tuanya. Semua agama mengatakan hal itu. Nah, sekarang terpulang pada yang bersangkutan. Apakah dia mau memaafkan? Nah, disinilah nanti Dr. Mona bisa menjelaskan mengenai masalah compassion. Saya rasa itu hal yang nanti akan lebih jelas. Saya hanya menyampaikan bahwa alangkah baiknya bahwa tidak perlu membalas dendam, tidak perlu merasa kecewa seumur hidup. Karena biar bagaimanapun yang namanya orang tua itu tetap orang tua. Saya rasa itu Pak Fran. Selamat malam. Salam. Terima kasih Pak Nur ya. Mau menambahkan silakan. Ya, jadi saya setuju dengan yang Pak Nur katakan ya, untuk memutus rantai dari proses ketika diabaikan mungkin ya, diabaikan, kurang diperhatikan, berarti tidak bisa mengandalkan ayahnya gitu ya. Ayahnya tidak bisa diandalkan pada waktu itu. Nah, apakah kita juga akan meneruskan rantai tidak bisa diandalkan tadi gitu ya. Jadi kalau saya setuju memang untuk kondisi saat ini ada satu yang terancam. Kita belajar ya dari kasus yang dikemukakan Pak Frans bahwa memang akhirnya perilaku tidak bisa diandalkan, mengabaikan dan lain-lain itu membuat hancur relasi, nggak bisa dipercaya, jadi tidak dekat. Sehingga wajar kemudian kalau ada keengganan untuk juga mengurus ataupun sekarang dalam kondisi sakit, tapi karena relasinya tidak dekat gitu. Nah, tapi tadi Pak Nur mengatakan kalau ada kebesaran hati luar biasa ya, ada yang disebut belas kasih atau compassion, bagaimana itu salah satunya adalah memaafkan, bisa dijadikan cara. Nah, tetapi kita belajar dari kasus itu. Terima kasih Pak Frans nih mengajak kita untuk berpikir gitu ya. Iya, bahwa betul ternyata sekali. begitu penting sekali mengandalkan itu dan bisa diandalkan itu penting banget dengan peran kita. Gitu Kang Akif. Tambahan dari saya itu saja. Baik. Oke, merupakan cukup jelas ya, begitu ya, Pak Frans. Tapi terima kasih sudah berbagi. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang perlu di-share juga, karena berkaitan juga dengan kalau tadi tanyakan, kira-kira anak dengan kondisi seperti itu apa ya bisa menjadi anak yang punya karakter andal nggak sih? Tapi tadi ada pertanyaan itu. Iya, iya. Jadi kalau dikatakan seperti itu kan tadi, apakah itu ada karakter andal? Kadang-kadang gini. Ada sesuatu yang membuat seseorang kalau terluka, dia mungkin kalau anaknya kepada dia bisa dia diandalkan oleh anaknya, tapi dia memilih untuk tidak bisa diandalkan oleh ayahnya, bisa saja kan? Jadi kita nggak bisa bilang bahwa mungkin dia tidak bisa diandalkan juga untuk anaknya, kita tidak bisa begitu gitu ya. Tetapi kalau kita katakan sampai kepada karakter andal, karakter itu berarti sesuatu yang sudah ada pada kita. Jadi harusnya kepada siapapun. Sama kita katakan ya kalau ngomongin sesuatu yang misalnya tentang kesetiaan, tentang apa gitu ya, karakter ya. Matahari itu bersinar untuk bunga,
untuk pohon berbuah, tapi juga dia tetap bersinar untuk semak belukar, untuk pohon yang tidak berbuah, misalnya pohon yang tidak menghasilkan buah. Jadi untuk siapapun dia bersinar, untuk orang jahat, untuk orang baik gitu ya. Nah itu berarti karakter. Artinya saya tidak membeda-bedakan. Jadi ini sebetulnya sebuah challenge. Apakah memang andal ini akhirnya bisa menjadi karakter? Bahkan ketika kita tidak diperlakukan baik, tidak kita bisa mengandalkan seseorang, kita diperlakukan dengan buruk, tetapi saya tetap berlaku baik. Jadi tidak ada syarat gitu ya. Itu berarti sudah menjadi karakter saya. Itu challenge. Jadi kalau kita yang diperlakukan tidak baik, diperlakukan buruk, tapi kita tetap berlaku baik, itu adalah ujian tadi. Apakah itu karakter kita baik itu gitu ya? Ya itu silahkan kembali kepada pilihan. Tetapi kalau bagi saya, kalau beliau bisa berkarakter baik, bisa diandalkan bahkan oleh orang yang tidak memperlakukan dia baik, itu mantap. Itu namanya betul-betul karakter. Iya, betul ya. Oke. Tapi sekilas saya punya pertanyaan nih. Karakter itu bisa diubah, atau tidak? Terus bisa apa artinya? Kalau tadi dikatakan bisa dengan cepat juga nggak mesti berubah gitu, Mbak Bara? Kalau udah jadi karakter nggak bisa cepat berubah. Bisa dirubah bisa, tapi mulainya dari pikiran, menanam pikiran lagi. Pikiran apa? Tadinya misalnya karakternya buruk, kita bilang ya, orangnya karakternya kayaknya buruk. Karakter apa tadi misalnya Pak Nur bilang ya, maling kayak mau munafik kayak itu udah jadi tuh gitu ya. Nah kan kita mau rubah dong jadi baik, jadi jujur misalnya. Yang tadinya maling mau jadi jujur gitu ya. Itu kan harus ada proses yang nggak bisa kayak gampang aja. Oh saya udah tahu nih karakter saya ternyata jelek, itu bisa menghambat saya mau jadi jujur, kan nggak gitu gampang tinggal ngomong gitu ya. Kita harus menanam dulu, mengapa jujur itu penting, mengapa maling itu buruk, itu dalam pikiran, kita baca, kita bertanya pada orang, kita melihat kisah hidup orang, kita mengobservasi gitu ya, belajar. Lalu kemudian dari pikiran kita juga mengucapkan hal-hal yang baik, yang berkata jujur. Ada challenge untuk bohong, kita berkata jujur. Lalu tindakan jujur. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu kemudian kebiasaan jujur. Baru bisa jadi setelah kebiasaan diuji. Tadi diuji. Ada orang perlakukan kita nggak jujur. Apakah kita mau tetap jujur kepada dia? Nah, kalau sudah diuji dan berhasil, itu karakter. Jadi panjang prosesnya, Kang. Tapi bisa diubah. Bisa diubah ya, tapi iya, kita kan nggak mau bangsa Indonesia 3M, kita nggak mau gitu ya, makanya kita mau ubah dengan kuat, karakter unggul, andal, tangguh. Berarti kan bisa diubah, tapi prosesnya kita tahu tidak ringan, bukan masalah tinggal ngomong gitu ya. Oke. Dari Pak Yusuf barangkali, Mbak Mona ya, kita coba barangkali ada pandangan lain barangkali. Nanti Pak Yusuf setelah karena Pak Nur kan harus ini ya Kang Hakim ya, harus ada kegiatan. Jadi Pak Yusuf nanti akan membahas ada satu pertanyaan minggu lalu yang belum terjawab tentang bangsa nanti. Ya. Baik. Takutnya ada yang nanti belum terjawab lagi, kita gali aja dulu kan. Oke, siap. Baik. Oke, Pak Nur, tampaknya ada sesuatu yang harus dikerjakan mungkin Pak Nur? Iya. Ada. Jadi go freeze juga gambar ini. Permisi ya. Oh gitu ya. Baik Pak Nur. Oke, Pak Nur. Terima kasih ya Pak Nur. Terima kasih banyak Pak Nur sudah bisa bergabung. Sama, makasih. Oke, salam buat keluarga, sehat selalu Pak. Amin, terima kasih. Salam juga buat keluarga Kang Kim. Sama-sama. Oke. Yuk, baik. Bu Mona. Yuk, mari. Ya, terima kasih. Baik, sambil kita menanggapi juga ada beberapa yang sudah masuk juga nih, Bang Mona. Iya, Kang Hakim boleh. Saja ya. Saya harus break dulu sejenak, 1 menit saja. Ada iklan yang harus saya putarkan dan sahabat sonora sekali lagi interaksi. Siap. Oke, Pak Yusuf gimana? Bisa dengar suara saya? Ya, bisa, bagus. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ada interaksi juga di SMS. Gimana Mbak Mona? Saya bacakan dulu. Iya, baik Kang, silakan. Oke, di SMS ada masuk juga Mbak Retno di WhatsApp. Maaf, terdengarnya ada 2 yang bincang-bincang juga tapi lain. Mungkin sekarang sudah hilang ya. Oke, tapi terima kasih reportnya. Oke, saya ke SMS dulu dari TIVO. By the way, ini TIVO ada sempat kirim puisi juga ya minggu lalu ya, Mbak Mona ya. Iya, Kang. Dan hari ini malam ini juga kirim puisi juga nih. Saya bacakan ya. Oke, wah bagus. Kalau dari TIVO begini, ada hati, ada cinta,
Ada Ibu Pertiwi, ada Hari Merdeka. Salam Mahardika, dirgahayulah Indonesiaku. Generasi andal, kelapangan di dalam dadamu ada pada niat tulusmu. Kebesaran ada pada cita-cita muliamu. Keberhasilanmu ada pada tekad kuatmu. Kebahagiaanmu ada pada keikhlasanmu. Rakus, curang, dan hianat bukanlah sifat-sifat generasi andal. Karena sifat-sifat buruk seperti itu bukanlah jalan menuju dipercaya, bukan pencipta bahagia, dan bukan pula jalan menuju Tuhan. Kesabaran adalah kunci emas generasi andal yang dapat membuka semua pintu kebahagiaan bersama. Terima kasih. Itu dari Tempo, masih puisinya ya. Sementara masih lanjutannya, saya merasa tersanjung, senang, bangga, bahagia sekali di saat minggu lalu puisi saya mendapat pujian dari seorang pintar, hebat, dan bergelar doktor seperti Mbak Mona. Saya sangat berterima kasih sekali atas semua pujiannya. Oh ya, terserah Mbak Mona, puisi itu akan Mbak Mona upload atau akan di bagaimanapun juga. Saya sudah merasa sangat senang. Puisi saya bisa dianggap berguna oleh Mbak Mona. Oh, keren loh. Ini puisinya ya. Iya, selalu bagus ya. Banget. Oke, itu dari Teivo. Kemudian dari Kang Aditya, saya bacakan lagi ya, Mbak Mona ya. Iya, Kang. Soalnya kemudian, bagaimana menempatkannya dengan fair play? Kalau seseorang yang publik punya bukti-bukti valid, dia berlumur darah di tangannya, dedengkot pelanggar HAM di masa lalu, dengan kata lain dia kategori bajingan, kini tiba-tiba berlagak-lagak seolah negarawan. Bagaimana mekanisme permaafan agar karakter kotor di masa lalu diampuni sekarang ini? Oke, ini ya lumayan agak dalam juga. Kemudian satu lagi ya, saya bacakan dari Ibu Ita Cimahi. Teringat para TKW yang berjuang mencari nafkah di penjuru bumi, diandalkan sebagai pencari nafkah keluarga, tapi seringkali dicampakkan oleh para suami yang mendua. Hak-haknya pun sering diabaikan oleh negara. Yang penting tetap disanjung puja sebagai penghasil devisa. Jadi diandalkan itu untuk kepentingan siapa? Mungkin itulah mengapa imunisasi campak itu penting, supaya tidak dicampakkan saat dewasa. Aduh, bener juga ya, harus imunisasi. Supaya nggak dicampakin ya. Benar. Oke, langsung saja barangkali. Mbak Mona, apa ya, mau Pak Yusuf dulu, silakan, atau gimana? Ya, baik. Mungkin dari saya dulu, nanti ya. Pak Yusuf ini ya. Oke. Saya akan jawab yang untuk TKI, TKW gitu ya. Nanti Pak Yusuf biar membahas gimana sih kalau mekanisme pemaafan dalam kalau di sejarah itu kan kita tahu misalnya ada yang bergelimang darah atau apa. Nanti Pak Yusuf mohon menjawab Pak Yusuf ya. Nah, sekarang saya akan bahas dulu yang TKI, tentang TKI ya. Jadi untuk kepentingan siapa ya? Jadi kalau dikatakan bisa diandalkan itu untuk kepentingan siapa? Yang jelas karakter andal itu dibutuhkan untuk kepentingan harmoni kehidupan bersama, relasi antar manusia. Jadi kaitan karakter andal itu adalah relasi. Kalau karakter unggul yang minggu lalu kita bahas itu karakter bagaimana kita menjadi yang terbaik gitu ya. Di unggul itu menjadi yang terbaik, artinya ada semangat untuk maju begitu. Tapi kalau karakter andal ini kaitannya dengan relasi dengan sesama kita. Jadi kalau dikatakan untuk kepentingan siapa, bisa diandalkan itu sebetulnya untuk kepentingan bersama. Artinya kalau saya, Mona, bisa diandalkan, yang merasa aman bekerja sama dengan saya itu adalah sesama saya gitu ya. Nah, jadi di sini memang diandalkan itu untuk kepentingan, bukan hanya kepentingan diri kita, tapi kepentingan sesama kita gitu ya, yang berrelasi dengan kita. Intinya itu. Saya setuju ya, ada contoh ini bahwa kadang-kadang kok kasihan ya, sudah cari duit, udah digunakan tenaganya, lalu tidak diperlakukan baik begitu ya, bahkan oleh keluarganya yang ngandelin duitnya tapi mengkhianati gitu ya, kan banyak kasus di mana kemudian ditinggal kawin lagi lah, selingkuh lah dan lain-lain ya. Nah, jadi di sini saya ingin mengatakan yaitu ketika bisa diandalkan, kita akan mencoba untuk diandalkan itu adalah sebuah kondisi di mana itu untuk kebaikan sesama. Apakah kita baik? Kalau kita bisa diandalkan, menurut saya baik gitu. Kita bisa berkontribusi apa? Nah, tetapi ya itu tadi dalam tanda petik nanti kita akan lihat
ada karakter-karakter di mana ketika kita bisa diandalkan dan orang lain tidak gitu ya, apakah kita tetap akan mau diandalkan atau tidak gitu? Ataukah kita jadi ya udah gua balas deh gitu. Kalau lu selingkuh, gua juga selingkuh. Lah itu kan jadi sama aja, berarti itu bukan jadi karakter baik kita, kebaikan gitu ya. Nah, tetapi ya tadi dilihat dalam artian ini ketulusan dibutuhkan. Baik, itu Kang Akim. Ini kayaknya sudah hadir juga Mbak Hani, Kang Akim dari Gerak Bangsa Kuat juga ya. Baru pertama kali nih hadir di Klik Mona nih Mbak Hani nih. Oke, Ibu Hani, selamat malam, salam kenal. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bergabung di Klik Mona malam hari ini, Bu Hani ya. Ya, salam kenal Pak Akim. Terima kasih Mbak Mona buat undangannya. Lanjut. Ya, baik, kita lanjut. Oke. Silakan. Ya, sekarang Pak Yusuf berarti ya Kang Akim untuk membahas Kang Aditya. Itu sebuah luar biasa ya, Kang Aditya merefleksikan jadi gimana kalau ada orang-orang bergelimang darah gitu, tetapi kemudian menjadi dalam tanda petik sok-sok negarawan begitu ya. Apakah mekanisme seperti apa yang bisa gitu? Mungkin Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf, ini soalnya sangat filosofis Kang Akim. Ya, jadi kalau yang susah-susah saya kasih beliau aja gitu yang jawab. Silakan Pak Yusuf. Iya, jadi ada orang yang bergelimpangan darah, lalu itu ya, yang apa, lalu sok begitu. Yang pertanyaannya begitu kan ya? Iya, jadi sekarang sok-sok negarawan, terus kita harus apa nih? Apakah harus maafin begitu aja atau gimana gitu, Pak Yusuf? Ya sebenarnya begini, jadi apa, menjadi masalah ini kalau dimulai kalau kita mau menggerakkan itu, sebenarnya itu begini caranya. Karena memaafkan, kita dimaafkan. In giving you will receive, in pardoning you are pardoned. Nah kita ini seringkali menggunakan jalan yang salah. Kita selalu berbuat salah, setelah itu minta maaf. Ya, dan setelah minta maaf, lalu kalau caranya begini, minta dulu baru memberi maaf, maka yang terjadi tidak akan terjadi itu. Begitu yang terjadi tomat, begitu tobat lalu kumat lagi. Tomat nah, ya. Seharusnya, nah, tomat jadi tobat lalu kumat. Seharusnya dimulai in giving you will receive, in pardoning you are pardoned. Jadi kita itu seringkali di hari raya seringkali wah saling memaaf-maafkan, tapi kita minta dulu dan janji akan memberi. Padahal kehidupan ini adalah memberi dulu baru mendapat. Nah ini ada satu cerita kuno, seorang bijak itu jalan-jalan di pinggir hutan, lalu dia melihat ada anak ayam sama induknya sedang mengais-ngais makanan. Datanglah burung elang disamber itu induknya. Pak pergi. Nah orangnya itu, orang bijaknya itu berteriak, kasihan tuh anaknya. Lalu si elangnya itu mengatakan, ya gimana di sarang saya juga ada 3 anak saya yang saya harus kasih makan. Jadi dua-dua benar. Menurut hak asasi, menurut nasionalisme benar. Tapi ini nggak bisa menyelesaikan masalah. Karena itu harus adalah sila kedua beri kemanusiaan. Nah melihat orang begitu, lalu si orang bijak ini, udahlah, yuk ambil daging saya sebagai gantinya. Nah lalu si elang itu melepaskan induknya, dia ambil itu dagingnya. Dan inilah sebenarnya agama yang paling tinggi ini di sini. Si orang bijak itu kan percaya bahwa dengan memberi, nggak tahu saya terima apa enggak. Benar nggak? Gitu. Tapi yang terjadi begitu diambil dagingnya, pergi, itu dagingnya mulai lagi sendiri dari dalam. Itulah yang disebut ketahanan nasional itu harus muncul dari situ. Bukan memiliki, bukan to have. Tapi menjadi compassion itu yang seperti tesisnya Dr. Mona itu. Nah setelah itu elangnya balik lagi. Karena anaknya 3 kan di sarangnya. Dia kaget juga, kok dagingnya balik lagi. Gigit lagi, bawa lagi. Balik lagi, kok gigit lagi. Nah ini sebenarnya hidup ini milik orang yang memelihara atau memiliki. That is the question. Nah kalau orang itu bisa disadarkan bahwa
dia punya kegila-gilaan sampai bertumpah darah itu karena ambisi untuk to have, dia harus sadar gitu. Nah, cerita-cerita ini sudah ada cerita kuno. Tapi manusia yang menurut Dokter Antonio Suwanto itu, sebenarnya manusia ini, kalau dari kelahiran bumi, itu yang 3,5 miliar tahun itu, manusia itu hanya detik setelah hampir jam 24 itu. Dari jam 0 itu, semua itu ada dinosaurus sama apa itu. Dan manusia itu kemelinti mengatakan saya mau menjadi Homo sapiens, wise man itu. Tapi nggak pernah terjadi itu. Mengapa? Karena dia tidak ada yang mencerahkan itu. Nah, karena itu sudah dikirim ajaran macam-macam. Nggak berhenti. Sekarang giliran jengkel dikirimlah COVID itu. Nah, COVID inilah menurut saya satu strategi taktik yang Tuhan itu sudah capek ngurusin kita itu. Sudah dikasih ini, kasih itu, sudah dikerja-kerjain. Nah, sekarang dengan COVID itu, you terpaksa harus mengatakan, maskerku untuk melindungi kamu, maskermu untuk melindungi aku. Ya, nah, ini menurut saya mengapa ini menjadi Timur itu memberi jawaban terhadap Barat. Karena Barat itu start daripada manusia itu homo homini lupus, manusia itu serigala bagi manusia yang lain. Ya, benar. Dan karena itu setiap orang, karena belum ada polisi, belum ada keamanan, ya semua orang harus menjaga dirinya kan. Seperti di Barat kan di situ, dan dimulai dengan menguasai ilmu bela diri, dan mulai bela diri itu harus kemampuan menghancurkan. Nah, itu puncaknya pada memecahkan benda-benda keras kan. Itu boleh kan merupakan hak asasi manusia memerintah, dan bahkan sampai boleh memiliki senjata api. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi di Amerika, kegoncangan ini semua. Ketika senjata api menghadapi COVID, mau ditembak apa aja COVID, nggak bisa. Ketika senjata nuklir, pakai mau mencet tombolnya, pakai masker, ya itu sama aja bohong. Nah, jadi berarti tetap lemah terhadap satu serangan dari luar. Jadi karena itu to have itu lebih baik to be. Nah, kalau to be ini yang sekarang disebut di kelompok saya itu oleh dokter-dokter disebut non-invasive imunitas itu. Nah, imunitas yang melalui vaksin itu seperti orang bertinju, musuh lawan dilemahkan dulu kan, benar nggak? Lalu supaya neokorteks membaca, kayak lihat mulai menyusut. Tapi si virus ini kan bisa ganti-ganti terus kan, gitu. Nah, kalau setiap kali cari vaksin baru bisa habis kan, benar. Nah, sekarang ini sedang berkembang satu nanti akan diceramahkan kalau ada waktu tanggal 4 September oleh Dr. Bambang Darwono, exosome itu. Jadi bagaimana ketahanan itu dimulai daripada diri sendiri semua, dan mulai dari sel yang terkecil. Ini penemuan baru nih. Dokter ada Bambang Darwono itu terlibat dalam penemuan ini secara internasional, hubungannya banyak luas. Nah, saya minta memberi paparan, saya anjurkan kalau itu bisa ini, karena ini nanti cocok dengannya, sebab karakter yang bagus itu harus muncul dari dalam kan, bukan diindoktrinasi kan. Benar. Kita indoktrinasi itu sebenarnya hanya spring comes and the grass grow by itself gitu. Bukan seperti rumput yang tiap hari dinaikkan terus tarik nggak bisa, mati dia. Tapi dia hanya memberi iklim dan tumbuhlah karakter itu. Nah, ini bagaimana ini? Makanya saya tertarik pada tesisnya Dr. Mona ini sudah mulai mengarah ke sana. Sebab ilmu psikologi yang sebelumnya itu dengan IQ kita nggak pernah, kalau menurut Profesor Tuti Nurhadi itu, Roseno itu anaknya, ilmu pengetahuan yang diterima sekarang ini, diajarkan sekarang ini, seperti pisau trayeknya cuma ke daging atau ke sayur, tak. Tidak pernah orang menyarankan pisau ini dibuat oleh siapa,
untuk keperluan apa, dari bahan apa nggak pernah didiskusikan itu. Nah, ketika lalu itu IQ salah, dibikin EQ, ya juga karena konsepnya pada self. Ya. Pernah dengar nggak itu cerita ada satu orang wartawan mendapat hadiah Pulitzer karena memotret anak di Afrika itu yang sedang kelaparan, kurus, kering, dan di sebelahnya itu sedang ditunggu oleh binatang pemakan bangkai. Ya. Nah, itu didapat hadiah Pulitzer kan. Tapi setelah wartawannya itu ditanya, so setelah you ngambil foto itu, apa yang you kerjakan? Apakah you mengusir dan itu binatang dan menolong anak itu? Enggak, dia pergi aja. Dia pulang dan lalu ketika ditanya oleh itu akhirnya si wartawan ini malu dan akhirnya bunuh diri. Tragisnya itu. Karena dia tahu bahwa dia konsepnya itu menjual kesusahan orang itu. Ya toh? Bukan solving problem orang lain itu. Nah, karena itu kalau konsep seperti di Bandung, di Jawa Barat dengan Sili Asa Wangi, itu menurut saya itu sesuatu yang berbeda dengan EQ itu. Ya toh? Karena itu dalam sekali. Nah, kalau you kembangkan nanti di Nusantara ini ada di mana di Jogja sana di Jawa Tengah ada Bejo Sesarengan, gitu dari Ki Ageng Surya Mataram. Kalau nanti di Manado sudah mulai tumbuh itu Kitong Semua Bersaudara, gitu. Lalu di Ambon itu Alirasa Beta Rasa, gitu. Maka psikologi dunia itu akan berorientasi ke timur, no longer pada itu barat lagi. Salah satu contoh katakan dalam seminar itu, kalau saya harus menerima orang menjadi pegawai, saya tidak lihat IQ sama EQ, saya lihat hobinya. Kalau dia hobinya saman, tari saman, orang itu gampang diajak kerja sama. Karena apa? Sudah biasa. Soal teknis dilatih aja khusus 1-2 bulan udah ngerti. Kalau orang itu bermain angklung, ya itu pasti lebih gampang diajak untuk kerja sama, untuk berprestasi sama-sama. Tapi kalau orang itu main piano atau main apa seperti orkes di barat, itu kerjasamanya bentuk lain. Bentuk itu orang satu piano di depannya ada partiturnya piano ini, organ sini, piul begini itu. Jadi beda, dan itu oleh Mang Ujo di Washington itu dibongkar, dan itu bibitnya sudah mulai, tinggal Bu Mona ini mengembangkan. Mang Ujo mengatakan demokrasi barat yang perwakilan dan diserahkan pada itu sudah nggak bisa lagi dengan medsos sekarang. Yang diperlukan itu demokrasi gamelan, karawitan, atau demokrasi angklung. Karena itu yuk bisa kembangkan. Saya sangat satu hari itu tak akan kenalkan pada saya punya webinar yang tiap Jumat itu supaya tren ini bisa masuk, ya. Karena sudah selama 3,5 miliar lamanya itu bumi itu hidup dalam gotong royong itu. Mendadak dalam detik-detik terakhir manusia gotong royong dihabiskan sama sekali, menjadi individualis kan. Nah, jadi itulah kira-kira supaya saya mungkin ya ini pendengarnya beda, tapi ya saya hanya mau memberikan kepada yang baru dapat hadiah doktor ini bahwa saya sangat mensupport itu pikiran-pikiran itu, karena itulah pikiran masa depan menurut saya, ya toh. Nah, tinggal itulah untuk apalagi aku mau bikin compassion center apa sih lah, this is your time itu. Bisa dilupain itu semua IQ, EQ apa sekalian, itu nanti you hanya menjual kesusahan orang seperti wartawan Pulitzer itu. Iya tak? Ya. Ya, itu baik. Kira-kira. Iya. Terima kasih Pak Yusuf sudah menjawab dengan lengkap banget ya Kang Hakim ya untuk pertanyaan Kang Aditya secara prinsip. Jadi artinya kita memberi dulu baru kita meminta begitu ya. Terima kasih. Jadi jawabannya adalah jalan damai.
Artinya, ya jalan damai itu yang terbaik gitu, bahwa orang bisa melakukan kesalahan, tetapi ketika kita tidak menggunakan kesalahan itu untuk menghancurkan, tapi justru untuk sesuatu memperbaiki gitu ya. Jadi memang disitulah letak kebesaran hati dibutuhkan gitu ya. Oke, nah semoga negara kita semakin banyak orang-orang yang juga mencintai damai. Karena prinsipnya adalah kalau kita bisa katakan ya, kalau darah dibalas darah, tangan dibalas tangan, mata dibalas mata gitu ya. Berakhir dengan kita semua buta, berakhir dengan semuanya mati gitu. Karena semua tidak ada yang tidak salah gitu ya. Nah, jadi saya percaya itu, semoga kita lebih damai. Terima kasih Pak Yusuf. Gitu Kang Hakim. Silakan dilanjutkan. Pak Yusuf, walaupun ini kameranya sayang nih, saya dari tadi pengen lihat ini raut mukanya, kelihatan nih si Pak Yusuf sini. Nah, gitu tadi. Foto nggak enak juga tadi. Oke, Bu Hani, barangkali punya pandangan, tadi sempat menyimak juga barangkali. Barangkali punya pandangan lain, Bu Hani. Iya, Pak Hakim, saya baru join nih juga. Surprise-nya live-nya Bu Mona ya. Saya pikir diskusi kita ini. Iya. Ini selalu on air Sonora setiap hari Selasa ya. Iya. Jadi mungkin saya cuma bisa berbagi bahwa menurut saya karakter andal itu dibentuk dari proses yang dihadapi seorang dari waktu ke waktu, dari lingkungan yang dia ada, dan itu membentuk dirinya. Tapi karakter andal itu terbentuk memang dari setiap manusia, kita memiliki potensi tersebut. Jadi gimana kita mengembangkan potensi tersebut, kembali lagi kepada diri kita dan komitmen kita untuk menjadikan kita pribadi dan memiliki hidup yang bermakna gitu ya. Saya ibu rumah tangga yang pecinta drama Korea nih gitu ya. Ada satu drama Korea yang judulnya Birth of Beauty, kisah tentang seorang wanita yang dikhianati oleh suaminya. Karena badannya gendut sekali, dia dihina oleh mertuanya, diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya. Tapi dia selalu senang dan sukacita mengerjakan tugasnya dia yang mirip pembantu rumah tangga di rumah mertuanya. Suatu ketika dia dicelakai oleh suaminya. Dan karena dia mengalami kecelakaan itu, dia bisa melihat bagaimana tidak ada rasa duka dari suaminya ketika kehilangan dia. Lalu dia bertekad untuk merubah dirinya. Ya, dia beroperasi ya istilahnya, proses dirinya, olahraga dan sebagainya, sementara pihak keluarganya berpikir dia meninggal. Dia membentuk dirinya begitu rupa untuk siap menghadapi semua tantangan. Dia berlatih, dia berusaha, dia membentuk kepribadian yang tadinya penakut dan pemalu, dia menjadi pemberani dan bisa bicara. Dan dari proses semuanya itu, akhirnya dia bisa menghadapi kenyataan, berhadapan langsung dengan orang-orang dari masa lalunya, dan bisa memutuskan untuk memulai sebuah kehidupan baru gitu ya. Nah, jadi saya yakin bahwa andal yang saya kenal dan pahami itu terbentuk dari lingkungan kita. Kita di situ dibangun untuk menjadi orang yang bagaimana ketika kita yang tadi dikatakan merasa marah kepada orang lain lalu membalas kemarahan tersebut, setuju ketika mata balas mata maka dunia akan menjadi buta gitu ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan diri kita menjadi orang yang andal dan tangguh itu dengan membentuk diri kita sendiri sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita di masa depan. Gitu. Kalau misalnya dicelotehkan jadi kayak gini kali ya. Kalau kita ke Bandung maka minum cendol Bandung itu kan pakai nangka ya Pak Hakim ya. Itu diminumnya itu paling enak kalau waktu kita dahaga banget ya gitu. Jadi dengan kondisi bangsa kita yang seperti ini, bagaimana kita bisa beradaptasi di era new normal ini gitu kan? Ya jawabannya kita harus berkarakter andal tersebut gitu. Terima kasih. Wah menarik. Ini. Bawa cendol nih, jadi aus nih. Lengkap. Iya, sama drama Korea, Bu Mona. Jadi drakor itu nggak melulu bikin orang meleleh dan tidak baik, tapi justru banyak juga sisi positifnya juga lah, begitu ya, Bu Hani ya? Oke, baik. Ini sebentar saya cek dulu ya, Mamona, beberapa interaksi yang mudah-mudahan nggak terlewat. Oh ya, sedikit dari Kang Ditya, kejahatan terhadap kemanusiaan. Gelimang korban tidak berdosa menjadi residu di pinggiran sejarah negeri melenggang bersama di jalan euforia seremonial Independence Day, the bloody ground in my country. Aduh. Ya. Ya, itu dari Aditya sedikit saja. Ya.
Mana kita nggak sekerasan sudah di penghujung juga rupanya ya. Iya Kang Hakim. Nah mungkin bisa digabung dan juga mungkin bisa jadi closing juga barangkali Mbak Mona ya. Ya baik Kang Hakim dan sahabat Sonora, saya ingin coba menggabungkan gitu ya, meresumekan apa yang sudah inti-intinya. Ya, jadi tadi kita memang kalau kita mengatakan karakter andal berarti dapat dipercaya, dan karakter andal itu sangat dibutuhkan dalam relasi ya, interaksi dengan sesama. Bagaimana kita dapat dipercaya dan bisa mempercayai, karena itu adalah dasar trust atau kepercayaan adalah dasar dari semua perjanjian kerjasama ya. Kepercayaan itu adalah rohnya gitu ya, menjadi dasarnya. Lalu karakter andal itu membutuhkan bahwa ada 3 hal yang bisa dipenuhi. Pertama, seseorang itu supaya bisa diandalkan dan mengandalkan orang lain harus bisa menghargai orang lain ya. Nah, ketika menghargai orang lain itu termasuk di dalamnya menghargai perbedaan-perbedaan. Dikatakan di dalamnya termasuk sikap toleran. Di situ ada gitu ya. Bahwa saya bisa menghargai orang yang berbeda dengan saya. Saya bisa menghargai buah pikirnya, saya bisa menghargai keberadaannya. Saya merasa bahwa dia berharga, bernilai, sama berharga dan bernilainya dengan saya. Itu menurut saya respect itu dasar untuk kita bisa karakter andal. Lalu yang kedua, orang yang bisa dikatakan punya karakter andal itu memiliki tanggung jawab sosial. Nah, sebelum dia punya tanggung jawab sosial, dia harus merasa terkoneksi dengan sesama. Contoh tadi gitu ya. Contoh yang kisah Pak Yusuf katakan, wartawan yang memenangkan Pulitzer, sebuah penghargaan yang sangat prestisius gitu ya. Dikatakan bahwa wah dia bisa dapat foto yang orang lain mungkin nggak punya kesempatan untuk dapat foto seril itu gitu ya, sengeri itu gitu, tentang bagaimana seseorang anak berjuang untuk hidup sudah ditungguin sama burung bangkai gitu kan. Nah itu memang sebuah karya fotografi yang pastinya luar biasa. Tetapi ketika dikatakan ada nggak koneksi saya dengan anak yang saya foto? Kalau kita pendidik, ada nggak koneksi saya dengan mahasiswa saya atau murid saya? Atau saya hanya sekedar bekerja, hanya sekedar memotret, sekedar mengajar. Saya bukan katakan mengajar tidak penting, memotret tidak penting. Tapi kalau kita yang sendiri yang kita kasih sekedar, itu berarti kita tidak sungguh terlibat dengan apa yang kita geluti gitu ya, dengan subjek-subjek, dengan manusia yang hidup gitu. Lalu kalau psikolog tadi sekedar bikin alat tes biar laku, tadi Pak Yusuf makanya rajin banget tuh kasih refleksi kepada komunitas psikologi ya. Jangan cuma ngomong-ngomong di IQ apa segala macam, bisa mendeteksi orang gangguan jiwa. Bisa nggak memberikan semangat kepada yang patah semangat? Bisa nggak membuat orang yang udah putus asa jadi tidak putus asa? Bisa nggak membuat hati yang mendendam bisa menjadi cair lalu kemudian bisa mencintai kembali? Itu harusnya yang menjadi subjek dan objek psikologi gitu. Nah jadi saya senang sekali gitu ya bahwa kita juga perlu. Jadi ada tanggung jawab sosial. Apa yang kita geluti kita terkoneksi dengan manusianya. Jadi termasuk misalnya saya mengatakan bukan hanya ilmu psikologi yang terkoneksi dengan manusia dan kedokteran, bukan. Tapi juga misalnya ekonomi. Ekonomi kan kita buat untuk kesejahteraan manusia. Jadi harus terkoneksi dong dengan manusianya. Nggak bisa hanya dengan angka-angka. Ahli hukum itu manusia juga. Bagaimana kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jadi manusianya yang penting. Itu di situ. Itu tentang tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga, karakter andal itu membuat kita, men-challenge kita untuk bisa berkomitmen, untuk bisa setia. Karena ternyata menghargai orang lain dan bertanggung jawab gitu ya, terkoneksi dengan sesama, itu tidak melulu membawa kita happy. Bisa saja kita udah menghargai orang lain, kita udah berbuat kebaikan gitu ya, taunya kita dikhianati, kita dijahatin tadi gitu ya, kita diperlakukan tidak adil, rakyat dijolimi misalnya gitu ya, dengan bahkan secara sistematis misalnya ketika kita ada kekerasan dari negara atau dari apa. Terus apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak setia untuk melakukan tugas-tugas kita sebaik-baiknya, ya itulah sebetulnya contohnya udah begitu banyak.
pemimpin yang tidak setia dengan panggilannya sebagai pemimpin untuk menjadi pelayan bagi rakyatnya misalnya gitu ya, dia akan membawa kesengsaraan bagi banyak orang. Itu contoh kalau kita tidak bisa diandalkan. Mungkin kita kuat, mungkin kita pintar, mungkin kita punya SK gitu ya, tapi tidak bisa diandalkan. Kenapa? Kamu menyakiti orang lain. Jadi ujung-ujungnya karakter andal itu mengatakan, hey, ini manusia loh, gitu ya. Apakah kamu bisa diandalkan untuk oleh sesama manusia? Dan apakah kamu bisa mengandalkan manusia? Karena saya bertemu dengan banyak remaja, banyak anak maupun orang tua yang punya pengalaman. Semua kita pernah punya pengalaman dikecewakan oleh sesama kita, ya, entah oleh siapa gitu ya. Dikecewakan lah, intinya ada orang yang harusnya kita bisa andalkan ternyata tidak bisa, ada guru yang harusnya kita bisa bertanya tapi guru itu malah merendahkan kita misalnya gitu ya, misalnya pasti kita punya pengalaman kecewa, tapi pengalaman kecewa itu tidak membuat kita jadi tidak percaya manusia sama sekali misalnya gitu ya. Nah jadi di situ karakter andal saya berharap kita betul-betul bisa mendalami begitu Kang Akim. Kalau dari saya sih itu, kalau penerapannya dalam keluarga, Pak Iwan gitu ya selalu mengatakan, kalau mengatakan ngomongin karakter, kita memang butuh teladan. Gitu ya. Jadi teladan, bagaimana kita teladan untuk orang yang bisa diandalkan. Pengalaman anak bisa mengandalkan orang tuanya menjadi kayak semacam acuan. Oh, ketika nanti saya besar, saya merawat keluarga dan anak-anak saya juga perlu itu diandalkan. Tapi kalau amit-amit nih, orang tuanya nggak bisa diandalkan, orang tuanya nggak benar misalnya ya, banyak orang tua nggak benar, bukan cuma anak nggak benar ya Kang Hakim ya. Paling nggak saya tahu betapa diperlakukan tidak benar itu tidak enak. Berarti kalau saya punya keluarga, saya pengen saya bisa diandalkan, jangan seperti orang tua saya misalnya. Gitu. Itu Kang Hakim. Jadi memang keteladanan, latihan, dan pendidikan terus-menerus untuk pengembangan karakter, termasuk karakter andal. Itu Kang Hakim, sekaligus penutup. Yang pasti jangan pernah bosan juga orang tua untuk terus menanamkan nilai-nilai itu tadi ya, untuk pengembangan karakter andal ya. Jadi tidak bisa sekaligus insannya harus telaten juga lah gitu ya. Orang tuanya jangan putus asa juga lah gitu ya. Betul Kang Hakim. Baik, karena waktu juga kita harus akhiri. Bagaimana ya, Bu Hani, Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bergabung. Teman-teman dari komunitas Gerak Bangsa Kuat. Dan next nanti minggu depan ya, barangkali bisa masih bergabung ya. Minggu depan terakhir kita akan membahas tentang karakter Bangsa Kuat, Indonesia Bangsa Kuat ini untuk karakter tangguh ya Kang Hakim ya. Betul. Nanti masih dengan Gerak Bangsa Kuat. Ya, baik. Bapak terima kasih Bu Hani, Pak Yusuf. Tetap sehat, salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Ya, terima kasih. Selamat malam, sahabat Sonora. Sampai ketemu. Lalu Teh Ivo, terima kasih untuk puisinya, luar biasa. Ya, tetap membuat puisi untuk menggugah. Ya, betul. Karena siapapun Anda, sahabat Sonora, tetap bisa berperan. Yuk ciptakan karakter lewat perannya masing-masing lah, begitu ya. Mulai dari perannya masing-masing. Makanya sekali lagi terima kasih Bu Hani, Pak Yusuf. Sampai ketemu lagi ya. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat malam, sahabat Sonora. Ya. Terima kasih semuanya, Pak Hakim, Bu Mona, Pak Yusuf, dan semua sahabat Sonora. Selamat malam. Selamat malam.